Terima kasih. Selamat siang, sugeng siang, sahabat Ngabehi. Hari ini ketemu kembali dengan podcast Ngabehi. Saat ini saya bersama orang yang sangat spesial, luar biasa, jos tenan di lingkaran Taman Martani, khususnya Sleman pada umumnya. Nanti kita akan colek-colek beliau, kita tanya-tanya tentang sesuatu yang mungkin barangkali pas buat kita. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu narasumber kita. Beliau, saya manggilnya Mas Hoho. Ini senior saya. Kebetulan kami ini sama-sama anak perangkat zaman dulu. Zaman dulu. Jadi tapi nasibnya beda. Beliau nasibnya beda. Beliau Mas Ho, kompletnya namanya sinten Mas? Agak deket Mas. Ah, biar agak deket. Oke. Namanya Nama saya Trinugroho. Trinugroho. Pakai SE ya? Oh. SE. Beliau Mas Trinugroho. Jabatan saat ini apa Pak? Di kabupaten di Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Wakil Ketua DPR, tepuk tangan buat Pak Ho ini. Jabatan yang prestisius, luar biasa. Ini tidak semua orang bisa mencapai. Tapi sebelumnya Mas Ho, ini kita sapa dulu. Hari ini saya membawa fan saya Wawan Lover. Wawan Lover, mana suaranya? Nah, terima kasih. Ini fan saya mengikuti saya kemana-mana Mas. Hari ini saya datang di tempatnya Mas Hoho untuk podcast, mereka juga datang. Maklum Mas, artis. Oke, kita akan tanya-tanya sama Mas Hoho ini. Ini Wakil Ketua DPR Kabupaten Sleman. Jabatan prestisius, penting banget. Nah, ini penting banget ini. Ini saya akan tanya Mas. Ini kan Taman Martani maju sekali Mas dalam pembangunan. Ini kalau saya tanya mesti misalnya jalan baru, jalan bagus lah. Kemudian kok ada talut bagus. Hampir semua jawab iki anu ki lewat Pak Hoho. Dadi ketoke nang ndi Pak Hoho ki ono. Itu untuk mungkin anggaran ini, untuk politik anggaran bisa dijelaskan Mas. Kok bisa kemudian turun di Taman Martani begitu banyak, itu pripun? Monggo. Agak deket Mas, agak deket. Okay. Ya. Yang pertama, saya menjelaskan bahwasannya anggaran ada beberapa macam. Satu, anggaran lewat Musrenbang. Oh, Musrenbang, iya. Musrenbang, kalau teman-teman di Bolongabe itu lewatnya Kelurahan Musrenbang. Des. Oh, iya, nggih. Nanti naik lagi ke tingkat kecamatan. Yeah. Nah, Musrenbang kecamatan, bawah itu Musrenbang di kabupaten. Oh, iya. Ya. Dan teman-teman juga di DPR juga ada anggaran dan namanya pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok DPRD itu lewatnya hampir sama bisa lewat teman-teman DPRD itu punya yang namanya reses. Oh, dana reses ini. Teman-teman Bolongabe ada informasi tentang dana reses. Nah, nanti biar dijelaskan oleh Pak Kuwang ini. Syukur-syukur bisa nambah kas. Silakan. Yang lanjutkan Mas, lanjutkan. Reses itu yang kita anggarkan di DPRD itu teman-teman bisa menghadirkan beberapa warga. Teman-teman DPRD itu menghadirkan DPRD, di situ ada anggaran untuk makan minum. Jadi makan minum tidak ada sangune, beda cara ngomong. Makan minumnya itu ada. Jadi teman-teman nanti ibaratnya di kampung itu ada yang rata-rata sekarang sudah pada dibangun namanya balai RW. Balai RW ya, balai RW. Bukan balai dusun loh, tapi balai RW. Balai RW itu bisa disewakan. Oh. Nah, makanya teman-teman itu rata-rata saya datang itu sewanya di Balai RW. Nah, Balai RW kita sewa, makanya untuk kas salah satunya di situ. Penjaringan aspirasinya lewat di situ. Jadi lewatnya bisa lewat Musrenbang tadi, juga bisa dengan reses. Kita sama. Jadi sama-sama itu aspirasinya kayak apa? Rata-rata itu kan
ada teman-teman ada yang untuk pembangunan, bisa ada apa mana untuk pemberdayaan. Nah, rata-rata modelnya di situ itu Pak Oh, Wawan. nggih. Anu Mas, kalau tentang saya kan pernah dapat informasi, kalau dana BKK itu apa Mas? Dana BKK itu? Dana BKK adalah bantuan keuangan khusus. Nggih, Nah, itu itu lewatnya kelurahan. tetap lewat kelurahan. Ya, jadi teman-teman itu dari aspirasi tadi. Nah, aspirasi tadi itu ada yang namanya pokok pikiran dimasukkan tetap masuk di dana kelurahan. Jadi yang bisa menyairkan ada kelurahan. Tetap kelurahan. Tetap kelurahan. Tapi tetap dana itu dari pokok-pokok pikiran Anggota dewan. Oh, siap. Terus caranya mengakses Mas. Ini kan banyak toh dari kita tuh pengen mengajukan sesuatu. Terus Ya. kemudian sudah dirembuk di warga pengen do kebingungan lar ngejok ke piye iki. Padahal kita butuh sesuatu yang tepat gitu. Jangan sampai kok pengen ngajukan bantuan bingung iki arep dikeki sapa. Nah, ini kira-kira caranya gimana Mas agar ketika kita mengajukan proposal itu tepat Mas? Ya. Pripun? Ya, pertama teman-teman itu kita biasanya umum itu lewatnya reses tadi. Oh, lewat reses. Nah, Ya. reses itu. Catat ini anggota bolong ABI. Dicatat itu tadi. Reses itu pertama biasanya apa? Hampir sama dengan musyawarah dusun itu. Nanti apa? Masalah-masalah yang dihadapi warga. Umpama ada talut. Oh iya. Umpama atau jalan desa. Heeh. Nah, kalau kita membangun itu nggak boleh, jalan desa itu nggak boleh. Tapi Yang boleh adalah jalan kabupaten. Oh. Talutnya adalah talut kabupaten. Heeh. Kalau bikin salurannya yang kabupaten. Kalau salurannya di situ ada jalan namanya jalan desa, jalan kelurahan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara. Yang kita bangun langsung adalah itu yang miliknya kabupaten. Oh, ini dengarkan. Ini sobat ngabai harus tahu ya, bisa membedakan. Yang bisa menggunakan apa tadi? Dana. Itu yang jalan kabupaten. Ya, Betul toh? betul. Orang mengasal dalan, wong jalan ngarepe omahe nyasak kebonan jaluk bantuan wira oleh. Kudu cerdas bolong ngabai. Gitu ya Pak Kuang? Yang mengajukan kudu pinter. Ya. Lanjutkan lagi Mas. Ye. Ini Kalau Pak ada jalannya itu jalan kelurahan, nah di situ itu boleh. Kelurahan kan anggarannya memang terbatas. Nah, itu boleh mengajukan lewatnya BKK tadi. Oh, catet. Ngopo kok iso ngajak ke BKK Quick untuk jalan kelurahan lewat BKK ini. BKK itu. Lewat dana BKK ini seperti itu. Oh, jadi paham Mas, jadi paham ini. Men do pinter. Orang mau kita mau ngejok ke proposal lah, ngejok ora ngerti mekanismenya ya ora mudun. Gitu Mas. Sama kayak gitu. Jadi gini, saya pun harus melihat kalau itu miliknya provinsi ya kita tetap cuman bisanya itu kita tepat menyuarakan ke teman-teman yang provinsi, menyurati teman-teman provinsi. Kalau lihat pusat ya sama, kita menyurati lewat pusat. Kalau kita kabupaten ya insya Allah kita bisa bareng-bareng. Oh, bisa ya. kita rapatnya di Banggar, bisa memberi masukan di situ. Ya. Nah, kita harus ya tadi seperti Pak Kowang tadi, teman-teman bolong ABI yang teman-teman semuanya itu harus bisa memilahkan. Nah, nanti kalau ada teman-teman DPRD yang provinsi bisa dibawa yang provinsi. Tadi ranahnya dibagi-bagi tadi. Oh, siap. Kalau dalannya desa tadi bisa mengajukan ke kita, ke Kabupaten Sleman itu lewatnya BKK tadi. Nah, lewat BKK itu caranya cuma mudah. Teman-teman cuma mengajukan proposal, suratnya dibawa ke Pak Lurah. Lah itu Pak Lurah itu membawa surat. Suratnya adalah pengajuan dari tingkatnya kelurahan. Nah, kelurahan dibawa ke kecamatan, bisa langsung ke kabupaten, kita yang membawa biasanya kayak gitu. Jadi biasanya dari kelurahan kita yang membawa biasanya. Kecamatan kita yang membawa langsung dibawa ke Bapeda yang membawa biasanya teman-teman anggota DPRD. Oh, ya. Mungkin jadi catatan buat teman-teman ya. Ngopo kok kudu ndek anggota DPR?
anggota DPR yang cerdas ya. Sing cerdas ini sing ngerti politik anggaran. Tidak asal anggota DPR, kita harus kita pilahkan. Jadi yang cerdas kui, anggota DPR yang cerdas itu tahu slot-slotnya, tahu skemanya yang kemudian ben proposal ki mudun. Ngeki proposal gua ora ngerti. Nah, memang anggota DPR tidak semuanya pinter. Nah, Pak Ho ini termasuk yang anggota DPR yang mumpuni pinter. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ho. Sobat Ngabai, ini sebagai tambahan profil ya. Ini kan kebetulan Mas Ho ini kan sudah 3,5 kali periode. Ini luar biasa loh. Kali 5 itu sudah berapa tahun Mas? Totalnya berapa tahun di anggota dewan? Wah, sampai lupa ya saya. Iki apik tenan. Ngomong Mas. Sing ngongkon sapa? Ndak seret. Oh, alah duh. Rano wong kongkon, aku ora ngelak aku. Nggih, Mas Ho ini nganti lali. Berapa tahun dia ada di DPR? Karena memang apa? Masyarakat Taman itu masih sangat mencintai Mas Ho. Buktinya apa? Setiap pilihan beliau mesti jadi dan masanya juga sangat masif ya. Yang jeneng karo Ho is sedulur Ho. Jadi kalau pas pemilu rasanya kalau tidak nyoblos Ho iki ana sing kurang gitu loh. Nah, ini kita tanya bagaimana kiprahnya. Ternyata kiprahnya sangat banyak sekali. Makanya wajar yang beliau terpilih terus gitu Mas. Wah ini alhamdulillah. Terus Mas, ini saya mungkin untuk Mas Ho ini kan tetap suka tidak suka kan Mas Ho ini kan anggota dewan yang setnya kan set politik. Ya. Tapi bagaimana politik itu ya iso bermanfaat tinggu masyarakat. Ternyata ya. Alhamdulillah Mas Ho ini bisa. Pesan buat kita ini terhadap politik anggaran kita mestinya seperti apa Mas ke depannya? Mungkin ya. Monggo. Terima kasih teman-teman terutama Bolong ABI, terutama yang teman-teman milenial itu. Yang pertama itu paling enggak bisa membikin kayak pemerintah daerah. Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Salah satunya. Program-program apa yang bikin teman-teman itu bisa dicantol jalan di anggaran Kabupaten Sleman. Dan teman-teman sekarang pun ada juga. Sekarang program-program pemerintah itu juga banyak. Sebagai contoh, program teman-teman di milenial itu juga banyak. Umpama pertanian milenial itu ada. Nah, pertanian milenial itu tuh untuk teman-teman paling enggak yang baru belajar. Nah, di situ tuh juga pemerintah daerah juga banyak juga pelatihan untuk kalangan milenial. Itu banyak sekali. Nah, tolong teman-teman sekalian dimanfaatkan paling situ. Dimanfaatkan banyak juga sekarang BLK itu banyak. Sebagai contoh untuk montir, pengantin itu juga banyak. Kan saya juga punya program kemarin tuh memasukkan di taman salah satu untuk program rias pengantin. Oh ya. Oh mungkin bisa Mas, yang Bu Happy itu loh, yang Bu Happy Sentono itu loh, mungkin bisa meniru seperti itu. Kalau teman-teman sudah bisa merias, mungkin kan sambil bisa belajar di Bu Happy. Siapa sih Bu Happy? Sinten Pak Kewang Perso mboten? Silakan. Yang kedua juga di Kewang itu kan besok ada program nanti untuk pelatihan peternakan sapi. Ada. Ya. Itu Pak Kewang pinter juga itu memasukkan salah satunya di situ itu. Program-program di situ itu ada Pak Wawan. Jadi silakan salah satunya itu memanfaatkan momen-momen yang ada. Oh siap. Nah paling yang kedua itu juga ada pelatihan perikanan yang di Taman Martani ada. Jadi Cagran misalkan apa ya? Nah. Cagran, ini Pak Cagran. Wah, nah, istri. Cagran istri itu. Aduh, jujur men gue Mas. Lanjut Pak Ho. Itu banyak program. Tadi makanya salah satunya banyak sekali program-program. Rencana di 2022 agak deket Mas, jadi jauh-jauh. Suaranya enggak. Rata-rata di 22 itu banyak juga. Nah, 22 itu banyak. Di situ itu juga ada nanti program di
yang saya masukkan di pedukuhan-pedukuhan di Taman Martani banyak. Tapi rata-rata masih banyak juga hampir 80% mengacu pada fisik. Pada pengen saya, kita di pemerintah Kabupaten Sleman sudah berusaha semaksimal mungkin kalau bisa itu untuk perbaikan ekonomi, untuk mengangkatkan ekonomi. Oh ini kita catat meningkatkan perbaikan ekonomi. Nah, mungkin nanti kita bisa ajukan Mas, yang bedah rumah itu loh, yang miliknya Bolong AB ini sama Pak Ho. Biar ini nanti dibawa di kabupaten. Boleh, nggak cocok apa-apa. Nggak Mas? Boleh. Cocok loh, cocok. Itu nanti kita catat Pak Ho. Ya, siap, nggak apa-apa. Oh. Nah, itu banyak juga program itu saya persilahkan untuk yang bedah rumah. Siap. Ini bedah warung Pak, bedah warung. Wah, bedah warung juga ada. Bedah ada. Ada. Oh, siap. Kita sinkronkan besok. Nah, silakan nanti teman-teman paling enggak kita juga akan membawa nanti paling enggak ke teman-teman sekalian itu saya bikin membawa buku pintar. Apa itu Pak? Buku pintar jadi panduan. Ya. Nah, panduan teman-teman apa yang bisa diakses teman-teman untuk 2023 besok. Berarti isinya program-program itu. Program-program jadi teman-teman itu bisa mengajukan paling enggak. Tapi sudah ada acuannya di buku pintar. Oh, ini luar biasa. Itu tadi teman-teman biar tahu tidak meleset dari pagu yang ada. Oh ya. Jadi gini Mas, ini saya ngerti maksudnya dari program DPR ini. Jadi sudah ada program yang direncanakan. Jadi teman-teman ketika mengajukan anggaran, mengajukan proposal mengacu ke situ mesti katut. Nah, asal yang bawa Pak Hoho. Ya toh. Udah kurang berapa menit Mas Kowang? Ini kan masih Mas Hoho, masih sedikit lagi. Tadi mungkin Mas, ini kan kalau yang anggota DPR sudah inilah. Saya pengen ini kan politisi muda kan mulai muncul banyak Mas di partai-partai baru, kemudian tiba-tiba pengen nyalek, terus kemudian merasa sudah punya masa, kemudian pengen jadi anggota dewan, itu kan banyak sekarang. Ini fenomena seperti itu kayaknya kan lumrah banget. Pengen rasanya kok kayak banget bener. Nah, ini pesan-pesan Mas. Ini kan karena kebetulan Mas Ho ini kan berkarir panjang sekali di politik. Dari anggota DPR, kemudian pernah jadi ketua fraksi, kemudian pernah sekarang wakil ketua DPR. Itu hal yang luar biasa dan kalau tidak salah 17 tahun ada lebih ya mungkin. Ya, kalau pas selesai itu hampir 18 tahun. Hampir 18 tahun. Perjalanan panjang politisi muda. Dulu politisi muda Mas Ho ini sampai kemudian punya berpuncak karir di wakil ketua DPR. Ini pesan-pesan lagi Mas untuk politisi-politisi muda yang baru berkarir di politik itu pripun Mas? Ya. Mesti yang Mas Ho mesti trik lah. Silakan. Ya enggak juga. Semua itu sama. Saya seperti air mengalir aja. Tadi air mengalir. Saya kebetulan itu caranya wong dipeksa nikah langsung habis itu tadi DPR. Cara pas PAW-nan. Ndak ya paling enggak nyaran-nyaran ndro ngerti apa-apa. Seperti air mengalir. Seperti kita belajarnya di sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, paling enggak kita air mengalir. Pesan saya paling enggak teman-teman milenial, teman-teman itu mengikuti program-program apapun, ya kita berlatih belajar. Berpolitik paling enggak menurut saya itu politik bergembira. Tidak ada musuh, tidak ada apapun. Betul. Nah, kita tetap bergembira. Politik yang menggembirakan, mungkin bahasanya ngono ki Mas. Nah, menggembirakan kita tetap happy aja. Bukan istri saya namanya happy, bukan itu. Kita senang-senang aja. Happy Salma. Paling enggak kita senang-senang. Iya. Kita hobi kalau kita senang, insya Allah akan membawa berkah. Kalau umpama usaha, seperti orang usaha, kalau usahanya wis ra seneng, ya akan bangkrut. Kalau usahanya itu seneng, insya Allah akan membawa berkah dan akan memberi manfaat buat kita sendiri juga buat orang lain. Kalau setelah seneng ya itu akan membawa petaka buat kita sendiri. Ya sepenting kita bersenang-senang. Nah, menurut saya kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih. Ini saran untuk politisi-politisi muda ini yang pengen berkarir di politik, pengen berkarir di anggota
dewan, berkarir di parlemen. Itu tadi pesan-pesannya, harus bergembira, menggembirakan diri di dunia politik. Jangan kemudian nganggep musuh, sidik-sidik musuh, sidik-sidik golek musuh, ra masuk itu. Gitu. Dan hari ini kita tidak panjang ya. Jadi untuk saat ini memang Mas Ho ini salah satu ikon politik di Taman Martani. Politisi yang paling sukses. Buat saya yang paling sukses ini, yang paling sukses dan kemudian menjadi teladan di Taman Martani. Apalagi anggota DPR yang bisa membantu kiwa tengene, membantu dengan dana BKK, membantu dengan proposal, sangat familiar dengan kita, dan kalau ada masalah langsung. Itu yang istimewa dari Mas Ho. Apalagi aspirasi. Kalau ada aspirasi sudah beliau mesti langsung menyampaikan. Ini dari Mas Ho, dari Partai PKB ya Mas. Ini kita sampaikan, kita jujur, dari Partai PKB yang memang menemukan kader potensial, kader militan dari Mutiara dari Taman Martani, dan mohon nanti anggota Bolong ABI yang menyampaikan yang beliau orang baik, siap untuk berjuang kembali. Masih nyalon lagi Mas besok? Insya Allah masih nyalon lagi. Mungkin itu, dan kita Mas, nanti untuk menutup acara kita yel-yel. Okay. Kita yel-yel dulu, nanti kalau saya bilang Bolong ABI, nanti jenengan bilang gini, wani getih. Tidak usah saya kasih filosofinya. Nanti tidak bikin malu. Yen Mas Ho ora, Mas Ho di anu kah ya. Duwe kanca kah, dene ra mungkin ngene. Bolong ABI, wani getih. Terima kasih, selamat siang, dan Wawan Lover, mana suaranya?